Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hakim, NIM 191910501017 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota kelas A Fakultas Teknik Universitas Jember. Ya, jadi di sini saya akan presentasi menjelaskan terkait mata kuliah Analisa Sumber Daya dan Geologi Lingkungan yang biasanya itu anak PWK menyebutnya dengan ASDGL. Jadi di sini saya akan presentasi terkait konsep dasar geologi lingkungan serta geologi pada permukaan tanah. Jadi, saya akan mempresentasikan materi yang pertama terkait dengan konsep dasar geologi lingkungan. Di sini saya sudah membuat rangkuman terkait dari materi yang akan saya presentasikan. Untuk materi pertama, konsep dasar geologi lingkungan. Jadi, geologi sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang bumi. Sedangkan bumi merupakan permukaan dan bawah permukaan batuan sebagai komponen penyusun, serta proses-proses fisik yang membentuk. Nah, selama proses-proses fisik yang membentuk selama waktu geologi itu disebut dengan eksogen dan endogen. Sedangkan lingkungan merupakan total keseluruhan dari suatu keadaan. Jadi, lingkungan meliputi kondisi fisik serta kondisi sosial budaya. Nah, kondisi fisik sendiri merupakan bentuk dari lahan, udara, air, tanah, serta gas. Sedangkan kondisi sosial budaya meliputi etika, ekonomi, estetika, dan kenyamanan. Dan terdapat konsep dasar dari geologi lingkungan, terdapat 7 konsep tepatnya. Konsep yang pertama adalah menjelaskan bahwa bumi pada dasarnya merupakan sistem tertutup. Di bumi terdapat berbagai macam peristiwa yang terjadi karena aktivitas tiap bagian dari bumi. Nah, bumi dikatakan sebagai sistem terdiri dari 4 bagian. Yang pertama atmosfer, yang kedua hidrosfer, yang ketiga biosfer, dan yang keempat adalah litosfer. Oke, lanjut ke konsep yang kedua. Dalam konsep yang kedua menjelaskan bahwasanya bumi merupakan satu-satunya tempat yang paling sesuai dengan kehidupan manusia. Akan tetapi sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. Nah, untuk konsep yang ketiga menjelaskan bahwa proses-proses fisik yang terjadi di bumi mengubah bentang alam yang kita miliki. Kemudian untuk konsep yang keempat menjelaskan banyak proses alam yang terjadi di bumi yang membahayakan untuk manusia. Nah, contohnya proses alam yang terjadi di bumi membahayakan manusia itu seperti aktivitas gunung berapi, gunung meletus, terus tsunami, erosi, longsor, gempa bumi, dan banyak sekali lainnya. Dan bencana-bencana tersebut merupakan dampak proses-proses yang terjadi di bumi karena bumi merupakan suatu sistem yang terus bergerak. Jadi menimbulkan dampak seperti bencana yang terjadi seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk konsep yang kelima menjelaskan tentang perencanaan penggunaan lahan dan pengairan harus berusaha memperhatikan keseimbangan antara pertimbangan segi ekonomi dan segi yang lain, seperti estetika. Untuk konsep yang keenam menjelaskan bahwa tentang dampak dari penggunaan lahan yang cenderung bertumpuk. Jadi, penggunaan lahan sendiri itu memiliki aturan-aturan sendiri. Jadi tidak sembarangan. Oke, dan konsep yang terakhir, konsep yang ketujuh menjelaskan tentang konsep fundamental lingkungan merupakan faktor geologi dan pemahaman tentang lingkungan memerlukan beberapa pendekatan melalui ilmu-ilmu kebumian dan disiplin ilmu lain yang berhubungan. Jadi, saling membutuhkan antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya, tetapi ilmu-ilmu tersebut itu saling berkaitan dan saling berhubungan. Nah, selanjutnya terdapat faktor fisik
yang merupakan pertimbangan keadaan geografis, proses hidrologi, tipe batuan dan tanah, dan klimatologi. Jadi, faktor biologi sendiri merupakan pertimbangan aktivitas makhluk hidup, terutama pertumbuhan dan hewan, perubahan keadaan biologis atau proses spasial, analisis terhadap informasi. Nah, yang kedua merupakan faktor fungsi kedayagunaan. Faktor fungsi kedayagunaan sendiri yaitu kegunaan lahan, estetika, keterkaitan antara aktivitas manusia dengan faktor fisik dan biologis, dan peraturan yang mengatur lingkungan. Nah, itu tadi merupakan presentasi saya terkait konsep dasar geologi lingkungan. Nah, sekarang kita menuju materi yang kedua, yaitu tentang geologi pada permukaan tanah. Nah, di sini tentang geologi pada permukaan tanah akan membahas terkait dengan lapisan tanah, struktur tanah, dan jenis tanah. Oke, yang pertama yaitu lapisan tanah. Lapisan tanah sendiri merupakan lapisan tanah yang berturut-turut dari bagian atas ke bawah. Setiap lapisan memiliki jenis tanah yang berbeda. Begitu pula dengan struktur tanah, batuan yang dikandung dalam tanah, jenis kesuburan tanah, dan lain sebagainya. Jadi lapisan tanah itu terdiri dari lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, serta lapisan batuan induk. Nah, kemudian untuk tanah lapisan atas atau biasanya yang disebut dengan topsoil memiliki ciri-ciri berwarna gelap dan kehitam-hitaman, tebalnya antara 10 sampai 30 cm, merupakan lapisan tersubur. Dengan itu menunjukkan adanya bunga tanah atau bersifat humus. Dan semua komponen tanah terdapat di lapisan ini. Jadi terdapat mineral sebesar 45%, bahan organik sebesar 5%, air sebesar antara 20-30%, dan udara dalam tanah antara 20-30%. Nah, kemudian tanah lapisan bawah. Tanah lapisan bawah memiliki ciri-ciri warna lebih cerah dan lebih padat daripada tanah lapisan atas. Tebal dari tanah lapisan bawah sendiri berkisar 50-60 cm. Jadi sudah jelas bahwasanya itu tebalnya itu lebih tebal lapisan bawah daripada lapisan atas. Sering disebut dengan tanah cadas atau tanah keras. Kegiatan jasad hidup mulai berkurang. Di tanah lapisan bawah ditumbuhi tanaman berumur panjang dan berakar tunggang dan panjang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batuan induk. Jadi batuan induk itu batuan yang berasal dari tanah dengan ciri-ciri yang memiliki warna kemerah-merahan atau kelabu keputih-putihan. Lapisan ini dapat pecah dan dapat diubah dengan mudah, tetapi sukar ditembus akar. Nah, penyebaran dari batuan induk sendiri biasanya terdapat di lereng-lereng gunung, karena lapisan itu sering terlihat jelas karena lapisan itu atasnya telah hanyut oleh air hujan. Semakin ke dalam batuan tersebut akan berbentuk pejal yang belum mengalami proses pemicahan, sehingga tumbuhan jarang bisa hidup di batuan induk tersebut. Nah, setelah membahas dari batuan induk, kemudian saya akan membahas tentang struktur tanah. Sebelumnya kita akan membahas pengertian dari tanah terlebih dahulu. Jadi, tanah itu merupakan bagian dari kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Nah, peran tanah sendiri itu sangat banyak sekali. Contohnya itu tanah membantu pertumbuhan tumbuhan dengan menyediakan unsur hara
air dan unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh, sekaligus sebagai penopang akar tanah. Dan tanah sendiri juga menjadi habitat hidup bagi makhluk hidup mikroorganisme. Tanah sendiri memiliki fungsi terutama untuk hewan yang hidup di darat, itu menjadi tempat untuk hidup dan bergerak. Kalau fungsi tanah sendiri dilihat dari klimatologi, itu sebagai penyimpanan air dan menekan erosi. Komposisi tanah di setiap daerah itu berbeda-beda, dan air udara itu merupakan bagian dari tanah. Selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam jenis tanah, terutama tanah yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama itu tanah humus. Tanah humus merupakan tanah yang sangat subur, terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Nah, untuk tanah yang kedua yaitu tanah pasir. Tanah pasir sendiri bersifat kurang baik bagi pertanian yang terbentuk dari batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butir kasar dan berkerikil. Jadi tidak lebih tepatnya itu kurang cocok ya untuk pertanian. Nah, selanjutnya yang nomor 3 adalah tanah aluvial atau disebut dengan tanah endapan. Tanah aluvial sendiri merupakan tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian. Nah, yang ketujuh yaitu tanah mediteran atau tanah kapur. Sifat dari tanah mediteran ini tidak subur karena tanah mediteran ini terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Persebarannya itu terdapat di Nusa Tenggara, Maluku, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan untuk tanah yang ke-8 yaitu tanah gambut atau tanah organosol. Tanah ini kurang subur untuk digunakan bercocok tanam, yang merupakan hasil bentuk pelapukan dari tumbuhan rawa. Contoh persebarannya dari tanah ini terdapat di rawa Kalimantan, Papua, serta Sumatera. Kemudian saya akan membahas lagi tentang jenis-jenis tanah. Oke, yang pertama yaitu tanah vulkanis. Tanah vulkanis itu dibagi beberapa macam ya. Yang pertama itu tanah andosol. Tanah ini merupakan tanah dari abu vulkanis yang telah mengalami proses pelapukan. Warnanya itu kelabu hingga kuning, serta peka terhadap erosi. Tanahnya ini bersifat sangat subur dan cocok sebagai lahan pertanian, perkebunan, serta hutan pinus dan cemara. Persebaran dari tanah ini itu biasanya terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, Nusa Tenggara Barat, serta Sulawesi. Nah, untuk yang kedua yaitu tanah regosol dari tanah vulkanis sendiri ya. Jadi tanah regosol itu merupakan endapan abu vulkanis baru memiliki butir kasar. Jadi sifatnya itu berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kuning, dan kadar bahan organik itu rendah. Biasanya tanah ini itu digunakan untuk pertanian padi, palawija, tebu, dan kelapa. Serta tanah ini biasanya itu terdapat di gunung berapi, pantai dan bukit pasir, pantai pulau Sumatera, Jawa, serta Nusa Tenggara. Kemudian yaitu tanah aluvial atau disebut dengan tanah endapan. Tanah ini merupakan tanah dari hasil erosi, lumpur dan pasir halus di daerah-daerah dataran rendah. Warna dari tanah aluvial ini sendiri yaitu kelabu dan peka terhadap erosi. Tanah ini digunakan sebagai lahan pertanian sawah dan palawija. Nah, tanah ini persebarannya itu di Sumatera, Kalsel,
Sulawesi, dan Papua bagian selatan. Dan yang kedua yaitu tanah organosol. Tanah organosol sendiri terbagi menjadi beberapa bagian tanah lagi. Untuk yang pertama yaitu tanah humus. Tanah humus sendiri merupakan hasil dari pembusukan bahan-bahan organik. Nah, warnanya dari tanah humus sendiri itu kehitaman. Sifatnya itu mudah basah, mengandung bahan organik, dan sangat subur. Dan tanah ini tuh cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Persebaran tanah ini terdapat di Lampung, Jawa Tengah bagian selatan ya tepatnya, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Nah, selanjutnya yaitu terdapat tanah gambut. Tanah gambut sendiri merupakan hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air seperti rawa-rawa. Sifat dari tanah gambut sendiri itu sangat asam, unsur haranya itu rendah, jadi tidak subur dan digunakan sebagai pertanian pasang surut gitu. Nah, persebaran dari tanah gambut sendiri itu terdapat di pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Seram, Papua, serta pantai selatan. Kemudian yang ketiga adalah tanah litosol atau disebut dengan tanah berbatu-batu. Jadi tanah litosol sendiri itu memiliki sifat dia itu berasal dari pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih beku, jadi belum sempurna. Sehingga butirannya itu besar dan kasar. Nah, tekstur dari tanahnya sendiri itu beraneka ragam. Namun pada umumnya dia itu berpasir, tetapi tidak bertekstur. Warna kandungannya itu dia itu berkerikil dan kesuburannya itu bervariasi. Nah, biasanya itu terdapat di alang-alang atau bisa terdapat di hutan. Persebarannya itu terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Maluku, Sulawesi, serta Sumatera. Nah, yang keempat yaitu tanah potsol. Tanah ini merupakan tanah yang berada di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan tinggi. Ciri warnanya itu pucat, kandungan pasir kuarsanya itu tinggi, sangat masam, peka terhadap erosi, kurang subur, biasanya itu digunakan sebagai pertanian palawija. Persebarannya itu terdapat di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, serta Papua. Nah, kemudian yang kelima yaitu tanah laterit. Tanah laterit sendiri merupakan tanah yang tercuci dari air hujan, sehingga unsur haranya itu hilang, meresap dan mengalir ke tanah. Dan ciri-ciri warna dari tanah ini adalah coklat kemerah-merahan, bersifat tidak subur, dan biasanya itu untuk lahan pertanian. Persebarannya itu terdapat di Kalimantan Barat, Lampung, Banten, dan Sulawesi Tenggara. Dan yang keenam adalah tanah marigel. Nah, tanah ini merupakan hasil campuran dari pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Sifatnya itu tidak subur. Biasanya itu untuk hutan jati. Daerah persebarannya itu terdapat di Jogja, Priangan Selatan, di Jawa Barat, Kediri, dan Madiun. Dan kemudian ada tanah Mediteran. Tanah ini merupakan hasil pelapukan batuan kapur keras, dan sedimen. Warnanya itu putih, kecoklatan, sifatnya itu keras, tidak subur. Biasanya itu digunakan untuk pertanian dan hutan jati. Biasanya persebarannya tanah ini terdapat di pegunungan Jawa Timur, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku, serta Sumatera. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu tanah terra rosa atau disebut dengan tanah kapur. Nah,
tanah ini terbagi menjadi tanah renzina, yaitu merupakan tanah pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi serta warna putih sampai hitam. Dia itu tanahnya itu miskin unsur hara, biasanya digunakan untuk palawija, hutan jati, serta gunung penyebarannya itu terdapat di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan tanah Tirarosa sendiri tadi itu juga tanah Mediteran yang saya sebutkan sebelumnya itu termasuk dari tanah Tirarosa dari kapur. Nah, itu tadi presentasi dari saya terkait materi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.